Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Yang terhormat kepada Bapak Faiz Mustafa Abbas selaku dosen mata kuliah studi hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat beraktivitas di pagi ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Perkenalkan, nama saya Richard Firmansyah yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, Santi Rahmawati dan Ninda Imalda. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Santi Rahmawati membacakan materi yang pertama. Pertama, hadis makbul. Dalam bahasa kata makbul artinya diterima, mahfuz yang dari ambil, dan musaddaq yang dibenarkan atau diterima. Adapun menurut istilah hadis makbul adalah wahwa ma tarjihu sodaku al-mahbaru anhu, adalah hadis yang unggul pembenaran pemberitaannya. Ma tawafirat fihi jami'u syurutil makbuli, hadis yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaannya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hadis makbul adalah hadis yang dapat dukungan bukti-bukti dan membuat unggul itu adalah dugaan pembenaran. Selanjutnya hadis mardud. Mardud dalam bahasa lawan dari makbul, yaitu ditolak atau tidak diterima. Penolakan hadis ini dikarenakan tidak memenuhi beberapa kriteria persyaratan yang ditetapkan para ulama, baik yang menyangkut sanad seperti setiap perawi harus bertemu langsung dengan gurunya, maupun yang menyangkut matan tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan lain-lain. Dalam istilah hadis mardud adalah wahwa malam yartajih sodaku al-makhbiru anhu, hadis yang tidak unggul pembenaran beritanya. Faqad tilka asyurutu au ba'duha, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis makbul. Hadis mardud tidak mempunyai pendukung yang membuat keunggulan pembenaran berita dalam hadis tersebut. Hadis soheh. Pengertian hadis soheh. Kata soheh dalam bahasa diartikan orang sehat, antonim dari kata as-saqim, artinya orang sakit. Ibnu al-Soleh memberikan pengertian hadis soheh adalah al-hadisu as-sahihu huwa al-hadisu al-musnadu alladhi yatasallu isnaduhu binaqli al-ngadlu ad-dobitu ila muntahahi wala yakunu syahdan wala mu'allilan. Hadis sahih adalah musnad yang bersambung sanadnya, periwayatannya oleh orang yang adil dobit dari orang yang adil lagi dobit juga hingga akhir sanad, serta tidak ada yang kejanggalan dan cacat. Definisi yang lebih ringkas ditemukan oleh Al-Suyuti. Ma itasolu sanaduhu bil nguduli ad-dobitina min ghairi syadudin wala ngilat. Hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dobit, tidak syad dan tidak berangilat. Syarat-syarat hadis sahih, sanadnya bersambung, maksudnya suatu sanad hadis dapat dinyatakan bersambung apabila yang pertama seluruh rawi dalam sanad itu benar-benar thiqat, adil dan dobit. Yang kedua, antara masing-masing rawi dengan rawi terdekat sebelumnya dengan sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa ada al-hadis. Rawinya bersifat adil. Yang dimaksud rawinya bersifat adil adalah seimbang atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil adalah orang yang konsisten atau istiqomah dalam beragama, baik akhlaknya tidak fasik dan tidak cacat maru'ah.
Menurut Syuhudi Ismail, kriteria-kriteria perawi yang bersifat adil adalah: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, berstatus mukallaf; yang ketiga, melaksanakan ketentuan agama dan menjauhi larangannya; yang keempat, memelihara sifat muru'ah, yaitu memiliki rasa malu. Selanjutnya, rawinya bersifat dobit. Secara bahasa, dobit berarti yang tepat, yang hafal dengan sempurna. Seorang perawi dikatakan dobit apabila perawi tersebut mempunyai daya ingatan dengan sempurna terhadap hadis dalam periwayatannya. Terus, tidak terjadi kejanggalan atau syadz. Maksud syadz atau syudzud, jamak dari syudz, adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih thiqah. Dalam difahami, hadis yang tidak syadz adalah hadis yang matanya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih thiqah. Tidak terjadi yang ilat atau ghairu mu'allad. Secara etimologis, ilat berarti cacat, kesalahan baca, penyakit, dan keburukan. Sedangkan menurut terminologis, ilat berarti sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Macam-macam hadis sahih. Para ulama hadis membagi hadis sahih menjadi dua macam. Yang pertama, sahih li dzatihi, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis makbul secara sempurna. Yang kedua, ada sahih li ghairihi, yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari hadis makbul. Baik, selanjutnya hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Hasan menurut lugat adalah musybaha dari al-husna, artinya bagus, dan bermakna al-jamal, artinya keindahan. Adapun pengertian menurut para ulama-ulama tentang hadis hasan ini antara lain: yang pertama yaitu at-Tirmidzi mendefinisikan hadis hasan sebagai tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta. Pada matannya tidak ada kejanggalan syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Yang kedua, menurut At-Tibi mengemukakan definisi hadis hasan sebagai hadis musnad, muttasil, dan marfu yang sanad-sanadnya mendekati derajat siqoh, atau hadis mursal yang sanadnya siqoh. Akan tetapi pada keduanya ada perawi lain. Hadis itu terhindari dari syadz dan ilat. Yang ketiga, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis hasan adalah khabar ahad yang dinuklirkan melalui perawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, dengan tanpa berilat dan syadz disebut hadis sahih. Namun, bila kekuatan ingatannya kurang kokoh disebut hadis hasan li dzatihi. Baik, selanjutnya hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Hasan menurut lugat adalah musybaha dari al-husna, artinya bagus, dan bermakna al-jamal, artinya keindahan. Adapun pengertian menurut para ulama-ulama tentang hadis hasan ini antara lain: yang pertama, menurut At-Tirmidzi mendefinisikan hadis hasan sebagai tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta. Pada matannya tidak ada kejanggalan syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Yang kedua, menurut At-Tibi mengemukakan definisi hadis hasan sebagai hadis musnad atau muttasil dan marfu yang sanad-sanadnya mendekati derajat siqoh, atau hadis mursal yang sanadnya siqoh. Akan tetapi pada keduanya ada perawi lain. Hadis itu terhindari dari syadz dan ilat. Yang ketiga, Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis hasan adalah khabar ahad yang dinuklirkan melalui perawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, dengan tanpa berilat dan syadz disebut hadis sahih. Namun, bila kekuatan ingatannya kurang kokoh disebut hadis hasan li dzatihi. Selanjutnya, syarat-syarat hadis hasan yaitu ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, perawinya adil. Ketiga, perawinya dabit tetapi kualitas kedabitannya di bawah kedabitannya para hadis sahih. Keempat, tidak dapat
kejanggalan atau syadz, dan yang kelima tidak berilat. Selanjutnya, macam-macam hadis hasan. Yang pertama yaitu hadis li zatihi. Yang dimaksud hadis hasan li zatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatannya yang adil, dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada kejanggalan syadz dan cacat ilat yang merusak. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Secara singkat, hadis hasan li ghairihi terjadi dari hadis dhaif jika banyak periwayatannya, sementara perawinya tidak diketahui keahliannya dalam meriwayatkan hadis, akan tetapi mereka tidak sampai ke derajat yang fasik atau tertuduh suka berbohong atau sifat-sifat jelek lainnya. Tingkatan hadis hasan menurut Al-Zahabi, sebagaimana dikutip oleh Az-Zah Al-Khatib, tingkatan yang paling tinggi adalah perawinya dari Bakh ibnu Hakim dari bapaknya dari kakeknya, dari Amir ibnu Syu'b dari bapaknya dari kakeknya, dan Ibnu Ishaq dari Al-Taimi. Selanjutnya, pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berasal dari kata duf'un, yang berarti lemah. Lawan dari kata al-qawi yang berarti kuat. Secara terminologis, para ulama berbeda pendapat. Dalam hal ini, Al-Nawawi mendefinisikan hadis dhaif sebagai ma lam yujad fihi surutul sihati wala surutul hasani. Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Yang kedua, Muhammad Azaz Al-Khatib mendefinisikan hadis dhaif sebagai berikut. Kullu hadisi lam yaztami fihi sifatul qubuli. Segala hadis yang di dalamnya tidak terkumpul sifat-sifat makbul. Kemudian, Nur al-Din mendefinisikan hadis dhaif sebagai berikut. Ma faqad sarton min suritil hadisi al-makbuli. Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul. Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat sahih atau hadis hasan. Pengamalan hadis dhaif. Para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif dengan dua syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah, dan yang kedua, tidak menjelaskan hukum syara yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan masalah mau'idjah, targhib wa tarhib, hadis-hadis tentang ancaman dan janji, kisah-kisah, dan lain-lainnya. Macam-macam hadis dhaif yaitu ada 3. Yang pertama, hadis dhaif karena sanadnya terputus. Kedua, dhaif sebab cacat keadilan. Dan yang ketiga, dhaif sebab cacat kedabitannya. Jadi kesimpulannya, hadis dilihat dari segi kualitasnya terbagi menjadi 2, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul terbagi menjadi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Yang sahih dan hasan, baik li zatihi maupun li ghairihi. Sedangkan hadis mardud ada 1, yaitu hadis dhaif. Demikian materi yang kami sampaikan. Apabila ada yang dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Dan untuk sesi tanya jawab saya buka.